Selebtubers, kasus yang menjerat nama Fadel Bajideh kini memasuki babak baru nih. Laporan yang disampaikan oleh Nikita Mirzani terkait dugaan tindakan terhadap putrinya, Laura Meizani, telah resmi naik ke tahap penyidikan di Polres Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Fadel, Razman Arif Nasution, kliennya merasa terkejut dan tidak menyangka perkembangan kasusnya bisa sampai ke tahap ini. Hari Rabu jam 13 saya dan Fadel dengan keluarganya akan ke Polda Metro Jaya. Agendanya apa? Nanti saya info hari Selasa besok. Hari Kamis jam 13 saya akan datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti laporan saya karena saya sudah dipanggil dugaan fitnah pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh saudari NM. Itu agenda saya. Oke, cukup ya? Apakah proses berjalan di sidang tapi tetap akan menjadi kuasa si Fadel sendiri, Bang? Emang apa masalah? Oke. Bos, Kaitannya. Bos, Narwan Ibrahim, saya kuliah di sana, 25 tahun di penjara jadi Perdana Menteri, Bos. Nelson Mandela 27 tahun. Rasman ini yang sekarang dia bersyukur pada Allah. Dan ini kasus remeh-temeh, cuma kan saya ungkap, ternyata itu dia gitu. Baru merembet kemana-mana. Saya terima kasih buat Pak Kajari dan jajarannya, Pak Jaksa Agung dan jajarannya, Aspidum, Pak Kajati DKI, Aspidum DKI, terima kasih. Bang, berarti Kamis itu pemeriksaan kedua ya itunya ya Bang? Hari Kamis? Hari Kamis saya datang Polres, memenuhi panggilan penyidik Polres untuk menindaklanjuti laporan saya sebagai pelapor terhadap saudari NM. Oh bukan. Yang jeruk lemon ngomong-ngomong. Nah, hari Rabu jam 1 juga jam 13 saya dengan Fadel, tim hukum dan keluarga akan ke Propam Polda Metro. Terkait apa? Surat kami. Berarti bukan. Dan kemarin saya sudah terima jam 5 sore surat dari Kompolnas terkait laporan kami perihal penanganan Fadel. Ini akan kami jalan. Nggak ada masalah. Fadel sehat, panggilan sampai hari ini belum ada untuk diperiksa sebagai saksi. Saya ingatkan, naik sidik belum tentu tersangka, tersangka belum tentu terdakwa, terdakwa belum tentu terpidana. Razman pun mengungkapkan bahwa Fadel dan keluarganya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang diserahkan kepada kakaknya Martin Bajideh. Sebagai anak muda yang mungkin masih belum sepenuhnya memahami proses hukum, Fadel merasa bingung dan resah terutama karena ia merasa tidak pernah melakukan apa yang dimaksudkan. Dikutip dari salah satu sumber, Razman menceritakan bagaimana Fadel langsung menghubunginya melalui video call dengan penuh kebingungan dan kepanikan. Namun begitu nih guys, Razman menegaskan bahwa kasus naik sidik belum tentu akan menjadi tersangka. Di sisi lain pula nih guys, Razman juga tengah menghadapi tuntutan hukum dari Hotman Paris yang membuatnya juga berpotensi di penjara. Akan tetapi nih, Razman tetap optimis dan akan segera menyelesaikan perkara tersebut. Kami ajukan lewat pimpinan kami dari Pradi Bersatu, Pak Lecumanan, Pak Boy Kanu, Pak Ade Dermawan, Pak Tobi dan teman-teman yang lain, bersama Bu Ida dan Rahmat dan kawan-kawan yang lain. Barulah ada pemeriksaan saksi ahli dari saya. Baru diperiksai semuanya. Ternyata barang buktinya banyak yang diduga tidak sesuai. Sekarang begitu banyak yang disuguhkan ke saya yang disangkakan. Di awal sekarang menjadi hanya pada poin 27 ayat 3, Junto 310, 311 dan Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 sedangkan pasal 64. Ada apa ini? Bisa dianggap saya turut serta atau bersama-sama. Kepentingan apa saya untuk membuat Iklim Hakim masuk TV? Urusan apa Iklim Hakim memberikan chattingan WA yang diduga mesum dari Hotman Paris kepada saya? Jadi di dalam pikiran saya, yang membuat masalah ini adalah ada dugaan dua orang. Yang satu mengaku ketika melapor ke saya dan buat preskon, tidak mengenal dia sebagai asprinya. Mengatakan cemburu. Anak mangga besar, punya anak janda satu ditinggalkan di rumah tetangga. Tapi belakangan mengaku mereka pacaran. Yang satu lagi mengaku kepada saya bahwa dia mengatakan dia dilecehkan. Lalu kemudian belakangan bilang tidak ada pelecehan, tidak ada tanda tangan. Padahal ada saksi yang menyatakan itu. Ada Kementerian PPA yang sudah diperiksa. Pak,
saya tidak mau berpolemik di kepolisian. Saya tidak mau ribut di kepolisian. Karena di dalam polisi pun banyak orang baik. Laporan terhadap saya, dugaan ijazah palsu selesai. Laporan dan dugaan pencemaran nama baik, maaf. Dalam urusan penipuan penggelapan sudah selesai. Yang satu ini, Pak Kapolri, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Propam, Cybercrime Mabes Polri yang dipimpin oleh saudari inisial DH, tolong dievaluasi dan dikoreksi. Kenapa? Kementerian PPA sudah datang memberikan kesaksian, menyatakan bahwa Iklim Hakim mengaku ini diabaikan. Gusti Gunawan Daulay direkam, ditelepon, dipengaruhi, disajikan, juga diabaikan. Dibilang tanda tangan tidak identik, saksi lengkap. Ada apa ini? Saya diam. Kau penyidik Kanit, saya diam. Kau akan saya ulas. Selesai kasus ini, saya akan kejar kau karena kau sama di mata hukum. Berurusan dengan Iklim Hakim ini, begitu tidak terbukti, dia juga akan saya kejar. Saya nggak pernah takut. Bukan sebagai tahanan kota nih, Bang. Nggak ada. Tahan siapa? Nggak ada. Justru kita mencari korban-korban Hotman selanjutnya. Tadi menyinggung kasus ini dibilang dipaksakan itu apa Bang dalihnya Bang? Nggak ada. Dipaksakan versi yang kami pahami. Versi yang kami pahami, saya pahami, saya ini lawyer, ini saya duga dipaksa. Menang dalam kasus ini, Iya. Abang? 1000% kali 100. Saya amat sangat yakin akan menang dan membuka ruang gelap. 1000% kali 100. Ruang gelap. Mereka mungkin lupa kalau saya ini orang yang benar-benar dari bawah sampai hari ini. Jadi yang namanya takut tuh nggak ngerti saya itu. Yang saya tahu berjuang dan berjuang. Oke? Bang, tadi sempat komunikasi nggak Bang Iklim? Nanti kalau ada korban-korban Hotman Paris berikutnya Bagaimana, ya, Mak? korban-korban pelecehan seksual Bagaimana? Hotman Paris, tolong langsung Bagaimana ya? Ini saya luruskan nih, jangan dibilang korban-korban dong, diduga. Iya, diduga. Kalau ada diduga korban-korban, Kalau- silakan menghubungi. Silakan menghubungi kita ya. Nah, nanti merembet lagi kan. Jadi maksud saya belum bertemu dengan Iklim Hakim langsung melihat wajahnya. Karena dia pakai masker. Nah, saya juga mau tahu waktu dia dengan saya, mukanya bagaimana sih, sisi hidungnya masih sama nggak dengan yang sekarang? Karena katanya sudah ada operasi, katanya. Saya mau lihat gitu. Saya biar buka-buka aja kan seru. Ini tanda tangan kamu nggak? Ini benar nggak? Ini nggak? Ini chattingan nggak? Ini di mobil nggak? Ini nggak? Kamu di Kementerian PPA nggak? Seru, ini enak. Jadi sampai ini nggak boleh. Nggak perlu lah, ya. Oke.